Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, malam ini saya akan memberitahukan beberapa informasi dan bagaimana Maria Sima dalam pergaulan dengan jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Jadi, buku Maria Sima saya tunjukkan di sini. Ya. Nah, inilah kita lihat buku Maria Sima yang akan saya jelaskan atau memberitahukan kepada kita isinya. Apa hubungannya dengan apa jiwa yang ada di api penyucian, dan juga bagaimana kesaksiannya, dan juga apa-apa yang diinformasikan oleh jiwa-jiwa itu kepada kita. Judul dari buku ini kita melihat bebaskanlah kami dari sini. Rupanya penulis buku ini ya mendapatkan pesan dari jiwa-jiwa itu, ya katakanlah kepada orang-orang, bebaskanlah kami dari sini. Inilah bukunya Maria Sima. Jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Apa dikatakan oleh Maria Sima? Dia mengatakan jiwa-jiwa yang ada di purgatorium, di api penyucian itu sungguh jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang terpilih, tapi juga jiwa-jiwa yang malang. Sebab mereka 100% tergantung dari orang lain. Namun kita harus berkata, kalau kita memerlukan pertolongan apa-apapun dalam kehidupan kita, ikut sertakanlah jiwa-jiwa malang itu di dalam permohonanmu. Kata Maria Sima, sebab jiwa-jiwa itu ya menjadi penolong kita yang amat baik. Yang juga suka difusi kepada jiwa-jiwa itu, sudah sering sekali ibunya, kejadian dengan ibunya ya disembunyikan saja waktu itu. Nah, sekarang kita lihat apa terjadi dengan Maria Sima. Waktu dia berumur 25 tahun, jiwa pertama datang kepada dia. Dan dia berkata, dahulu 1 tahun ia cuma didatangi oleh 2-3 jiwa. Tetapi sejak tahun 1954, dan persisnya waktu itu tahun Maria, maka setiap malam ada 1 jiwa yang datang kepada dia. Maria Sima sendiri berkata, oleh penampakan-penampakan itu dan hubungan dengan mereka, malah secara fisik saya itu bertambah sehat. Yang dikatakan oleh Maria Sima, api penyucian itu memang suatu keadaan. Benar katanya. Tetapi yang pasti ialah purgatorium itu, api penyucian itu juga sebuah tempat. Juga waktu di mana jiwa-jiwa itu merindukan Allah. Karena ketahuilah bahwa jiwa-jiwa itu sangat menderita
rindu akan Tuhan yang satu-satunya. Ya, seperti orang yang sakit. Maria Sima memberikan kepada kita keterangan. Katanya ada 3 tingkatan di dalam api penyucian. Tingkatan yang pertama adalah yang paling atas. Dan jiwa di situ cuma menderita sebentar saja. Dan katanya tidak ada api di sana. Tingkat yang kedua adalah bagian tengahan. Banyak orang di situ menderita juga. Sedangkan tingkat yang paling rendah adalah jiwa-jiwa yang disiksa dengan paling berat. Di situ kata Maria Sima ada api. Dan setan-setan masih seringkali dapat mengganggu jiwa-jiwa itu. Dan gangguan itu seringkali seperti penderitaan yang mesti dan terus menerus setan itu mengganggu dia. Penderitaan di api penyucian, ya semuanya tidak sama. Tidak ada 2 jiwa yang sama siksaannya. Siksaan mereka tergantung daripada apa yang mereka buat. Dosa apa yang terjadi. Dan itulah kita melihat tentang siksaan itu. Dan Allah ingat tidak menempatkan jiwa-jiwa itu di sana untuk disucikan, untuk dimurnikan. Bukan. Tapi jiwa-jiwa itu sendiri memutuskan untuk tinggal di tingkat yang tertentu untuk pemurnian mereka. Jadi dia juga mengatakan bahwa dalam segala hal penderitaan di api penyucian jauh-jauh lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Karena itu dia juga menganjurkan bahwa kita beranilah menderita di dunia ini. Karena penderitaan di dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan penderitaan nanti di purgatorium itu. Dan kita melihat beranilah katanya untuk menderita. Berani untuk membersihkan dosa-dosa kita selama kita hidup di dunia ini. Jangan takut berkorban. Jangan juga menolak kematian. Karena kerelaan untuk mati itu akan diganjari oleh Tuhan. Dan kita melihat Maria Sima berkata bahwa jiwa-jiwa yang ada di api penyucian itu bukan saja menghabiskan waktunya di api penyucian, tetapi juga mereka menghabiskan waktunya di dunia kita ini. Nah, di mana? Mereka ada di sekitar altar, di mana imam mempersembahkan kurban Ekaristi. Jiwa-jiwa itu juga seringkali ada di rumah retret, di mana banyak orang berkumpul, berdoa, merenung. Mereka mengharapkan orang-orang itu pun mau membantu mereka di dalam doa-doanya. Dan Maria Sima berkata, dia mempunyai seorang teman yang bisa melihat dengan baik. Dan kalau dia ikut misa katanya, dia melihat di kaki altar itu ada banyak jiwa-jiwa yang sedang menunggu doa. Dan mereka pada tempatnya masing-masing. Dan kalau temannya itu melihat bahwa orang yang ini yang biasa tempatnya di situ tidak ada di situ lagi, maka ia tahu bahwa jiwa itu sudah
diangkat ke surga. Ada beberapa orang juga yang bisa melihat jiwa-jiwa itu. Lamanya mereka ada di api penyucian. Lamanya sangat beragam. Ada yang berada di situ cuma setengah jam saja, malah kurang. Tetapi ada juga dikatakan disiksa sampai akhir zaman. Pada umumnya, kata Maria Sima, mereka itu dihukum di situ, tinggal di situ selama 40 tahun lamanya. Dan dia katakan bahwa jiwa-jiwa yang ada di purgatorium itu jarang berkomunikasi satu dengan lain. Walaupun jiwa-jiwa itu tahu bahwa ada orang di situ, mereka tidak sendirian. Tapi dia juga berkata bahwa jiwa-jiwa itu bisa bersama-sama mengerjakan suatu pekerjaan. Dan dia memberikan contoh, misalnya katanya dekat rumahnya itu ada gunung es. Dan pada waktunya es itu mencair dan itu bisa melanda kampung-kampung yang ada di sekitarnya. Nah, untuk menghindari bahaya itu, jiwa-jiwa itu bisa bersama-sama menahan gunung es itu sehingga kampung-kampung yang ada di sekitarnya tidak mengalami kerusakan dan seterusnya. Dia juga memberikan contoh, misalnya seperti kita tahu semua tentang apa yang ada di Rusia dulu, Chernobyl. Chernobyl itu adalah sebuah macam pabrik pembangkit tenaga dari nuklir. Dan sebenarnya menurut orang-orang, waktu kebakaran Chernobyl itu, sebenarnya api tidak bisa dipadamkan. Terlalu dahsyat. Tetapi akhirnya padam juga. Kenapa? Jiwa-jiwa itu. Mereka datang kepada Maria Sima dan memberitahukan bahwa mereka lah yang memadamkannya. Dan pada satu peristiwa, dia berkata, kami diutus kepada satu gereja untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan gereja. Sesudah berpidato dan sudah memberikan keterangan, lalu mereka mengumpulkan sejumlah uang. Uang itu Maria Sima menaruhnya itu di bawah bantal. Tetapi pada pagi hari, uang itu hilang. Nah, kemana mereka mau cari? Mereka minta bantuan dari jiwa-jiwa di api penyucian. Sesudah berdoa kepada mereka, mereka akhirnya menemukan dan mengembalikan uang itu kepada Maria Sima. Ini kita lihat beberapa keterangan. Dan juga dia memberikan kepada kita satu informasi. Katanya jiwa-jiwa yang ada di purgatorium itu bisa membaca, tapi secara spiritual. Maria Sima berkata, kalau ada sesuatu yang ditulis untuk jiwa-jiwa itu, kalau ada satu pertanyaan atau satu pesan, jiwa-jiwa itu tidak perlu melihat lagi kertas itu. Mereka tahu membaca. Seolah-olah ada kertas yang keluar, muncul, lalu mereka bisa melihat. Dia pun memberikan informasi ini tentang pengetahuan dari jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Katanya begini, hampir semua mereka tahu. Ya, itu istimewanya. Jiwa-jiwa itu juga melihat setiap saat, melihat kita setiap saat. Jiwa-jiwa itu pun mendengar setiap kata
yang kita ucapkan tentang mereka. Mereka juga tahu penderitaan kita. Nah, itu kita lihat. Cuma mereka itu tidak tahu pikiran kita. Mereka tidak bisa membaca pikiran kita. Jadi kalau mau minta sesuatu kepada dia, hendaknya itu mulut kita komak kamiklah, seperti berbicara, minta sesuatu kepada mereka. Kalau hanya meminta itu dalam hati, dalam pikiran, mereka tidak bisa menangkap. Mereka tidak tahu. Dan apa yang terjadi? Jiwa-jiwa itu pun tahu sesudah mereka meninggal. Mereka tahu siapa yang, bagaimana proses pemakaman mereka. Mereka tahu. Dan waktu duduk-duduk di rumah duka, mereka itu pun tahu siapa yang datang untuk mendoakan mereka. Atau orang yang datang untuk duduk-duduk saja, makan kacang. Nah, mereka pun tahu akan hal-hal seperti itu. Mereka pun tahu beberapa yang sedang terjadi di bumi ini. Tidak semua, tetapi beberapa yang mereka tahu. Misalnya, mereka bisa memberitahukan tentang banjir yang akan datang. Longsor dari gunung es. Dan korban yang masih tertimbun di es. Hidup. Tetapi orang tidak tahu. Mereka bisa memberitahukannya. Itulah kita lihat beberapa informasi yang kita dapat dari Maria Sima. Kemudian dia berkata, orang-orang yang ada di purgatorium, api penyucian itu, mereka sering menyesali dosa-dosa mereka. Mereka menyesali juga kesempatan-kesempatan baik yang mereka sia-siakan waktu mereka hidup di dunia. Mereka seringkali berkata kepada mereka, seandainya kami hidup dengan lebih baik, kami sudah lebih berbuah banyak. Ini sudah kami di sini, kami tidak mempunyai kesempatan apapun lagi untuk memperoleh pahala-pahala itu. Saudara-saudara yang terkasih, Maria Sima memberikan kepada kita banyak informasi. Dan satu dia mengatakan, apa misi dari Yesus kepada Maria Sima? Dalam penampakan bahwa dia boleh berkomunikasi dengan jiwa-jiwa di api penyucian. Maria Sima berkata ini, misi Yesus ialah agar orang-orang memiliki pengetahuan yang jelas bahwa hidup kita hanya untuk memperoleh jalan masuk ke surga. Jalan masuk ke surga. Karena itu selalu dianjurkan juga dalam Injil, dalam khotbah, berbuat yang baik untuk sesama. Bersekutulah senantiasa dengan Allah. Akhirnya kita mempunyai jalan menuju keabadian. Hidup kita akhirnya menjadi lebih bahagia. Itulah katanya misi Yesus yang memberikan anugerah ini kepada Maria Sima. Dia juga memberikan informasi bahwa kalau ada orang yang bertanya kepada jiwa-jiwa itu, maka semua jawaban yang diberikan sebenarnya berasal dari izin dari Bunda Kerahiman. Jadi jawaban tidak sembarangan diberi, tapi semua itu sudah diizinkan oleh Bunda Kerahiman Ilahi.
Dia juga mengatakan, seandainya jiwa-jiwa itu mendatangi kita, mereka seringkali pakai baju yang mereka pakai sehari-hari. Jadi baju kerja, pekerjaan harian, di mana yang memakai baju itu untuk tugas, dan pakaian itulah yang seringkali dipakai untuk mendatangi orang. Lalu kita melihat tentang usia. Jiwa-jiwa di api pengisian itu, kalau mendatangi orang, familinya atau teman dekatnya, mereka sering datang dan memperlihatkan diri seperti usia mereka meninggal. Nah, wajah yang seperti itu, keadaan seperti itu, itulah mereka menampilkan diri kepada orang-orang. Dan orang bisa bertanya juga, apakah Maria Sima ini sama saja dengan dukun-dukun atau mediator-mediator yang lain? Dan Maria Sima menjawab ini, dukun-dukun, mediator, pengantara ya. Mereka itu seringkali mengira bahwa mereka sedang memanggil jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Ada yang orang Batak itu ada kesurupan, ada macam-macam itu. Ya, seperti roh arwah yang nenek moyangnya datang kepada dia. Nah, kalau waktu mereka memanggil arwah-arwah itu, dan bila ada reaksi, dia mengatakan, awas, reaksi itu datang dari setan dan pengikut-pengikutnya. Jadi jangan pergi datangannya, dan orang-orang yang datang minta nasihat kepada mereka, Maria Sima mengatakan mereka berada di dalam keadaan sangat bahaya. Mereka sedang menjalani sejumlah kebohongan. Setan itu bisa meniru orang-orang yang kamu panggil. Entah itu opumu, entah itu nenek, kakek. Nah, bisa meniru suara sama seperti opung itu. Mereka juga bisa meniru jalan, semua itu bisa ditiru. Mereka mengetahui juga ini dan itu dari keluarga. Misalnya, ya silsilah, kuburan mereka itu sudah di mana, dicari-cari dan tidak dapat. Dan lihat juga, dukun-dukun itu, setan-setan itu bisa menyembuhkan orang. Ya kenapa tidak? Setan iblis itulah malaikat-malaikat dulu yang jatuh berdosa. Nah, sebagai malaikat, ya tahu banyak. Itu dipakainya untuk menyesatkan orang lain. Maka banyak manusia, kita-kita ini yang pergi mencari, terkecoh. Kita sangka itu nenek moyang. Oh itu opung, itu ungkong. Padahal itu setan. Semua yang ada di belakangnya. Dan Maria Sima berkata, kita orang Katolik tidak diizinkan untuk memanggil orang yang mati. Tidak diizinkan. Dan Maria Sima berkata, ia sendiri tidak pernah membuat hal-hal seperti itu. Kalau
jiwa-jiwa malang itu datang. Apa yang terjadi katanya? Katanya kalau jiwa-jiwa itu datang kepada kita, gampang kita kenali. Bagaimana? Rupanya jiwa-jiwa itu ada cahaya. Ada cahaya. Mereka datang terang seperti waktu siang. Tetapi dirinya sendiri tidak memancarkan terang. Tidak. Tapi mereka cuma bisa dilihat terang. Dan kalau pada malam hari, sekitarnya tetap gelap. Tetapi orang yang datang itu terang. Biasanya jiwa-jiwa itu katanya datang pada waktu malam. Tetapi katanya juga sejak tahun Maria 1954, banyak orang dari mereka itu datang juga kepada Maria Sima pada siang hari. Nah, kalau datang pada siang hari, apa kata Maria Sima? Kita bisa melihat bagaimana cara jiwa-jiwa itu pergi. Kalau Maria Sima coba-coba memegang mereka, kosong rasanya. Tidak dapat dipegang apa-apa pun. Mereka itu katanya masuk ke ruangan Maria Sima tanpa ketuk pintu, tanpa bersalaman. Nah, begitu saja mereka menyampaikan maksud tujuan kedatangannya. Maria Sima berkata juga bahwa jiwa-jiwa itu bisa mendatangi orang-orang biasa. Nah, ada cerita yang dia buat sendiri. Katanya ada dua pria yang sedang bawa gerobak. Gerobak itu penuh dengan batang-batang pohon. Mereka melewati jalan di bawah dari rumah Maria Sima. Tetapi di jalan itu banyak lumpurnya. Sehingga dengan susah payah kuda dan kereta itu melewati tempat itu. Tetapi tiba-tiba katanya dua kuda itu berlari. Entah kenapa. Dan kayu-kayu itu, balok-balok itu jatuh semua. Dan jatuhnya di lumpur. Payah sekali untuk mereka untuk mengangkat satu persatu kembali. Lalu pada saat yang sengit itu, dua orang yang membawa kayu itu berkata dalam hati, seandainya ada orang yang bisa menolong kita ya. Nah, sesudah mereka berkata begitu, dua orang berjalan kaki mendatangi mereka. Saudara, tolong kami. Oh, bisa. Dengan rela hati kami menolong. Dan berempatlah mereka itu mengangkut kembali balok-balok itu masuk ke dalam kereta kuda itu. Sesudah selesai pekerjaannya, maka yang orang-orang itu berkata, terima kasih ya, terima kasih. Lalu sesudah mengucapkan terima kasih, mereka pergi. Dan apa yang terjadi? Dua orang pembantu itu rupanya dua dari jiwa di api penyucian. Mereka datang kepada Maria Sima serta berkata, sayang, seandainya tadi mereka berkata terima kasih ya, dan juga terima kasih kepada Tuhan, maka pada saat itu kami langsung dibawa ke surga. Kenapa begitu? Rupanya dua jiwa itu dihukum dan menderita di api penyucian. Karena selama hidupnya kurang mengucapkan syukur kepada Tuhan. Seandainya dua yang orang yang pakai kuda itu mengucapkan terima kasih dan terima kasih kepada Tuhan, langsung pada waktu itu mereka itu
ya boleh naik ke surga. Saudara-saudara terkasih, pekerjaan apapun bisa kita kerjakan demi kasih akan orang-orang yang malang itu. Buat saja kerja amal. Apapun yang kita kerjakan, semua itu berguna untuk mereka. Tunjukkanlah intensimu untuk penyelamatan jiwa-jiwa itu. Misalnya, pekerjaan-pekerjaan yang kurang kau sukai. Kerjakan itu. Dan berikanlah intensinya untuk jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Mereka senang dan akan menerimanya. Juga Maria Sima berkata, seperti membersihkan lantai. Lantai yang kotor. Nah itu dikerjakan dengan baik. Dengan intensi untuk jiwa-jiwa itu. Mereka akan sangat-sangat berterima kasih. Mungkin saja dulu mereka agak malas dalam membersihkan rumah tangganya. Dengan disiksa di api penyucian. Dan ada orang yang sekarang berbuat yang baik dan berbuat baik. Mereka mungkin bisa tertolong olehnya. Amin. Dan jiwa-jiwa tahu posisinya. Mereka tahu ruangan, kursi, bila mereka datang menemui seseorang. Mereka bisa muncul begitu saja, melewati pintu, tutup lagi, bangun, membangunkan Maria Sima, berdiri di dekat kakinya, dan mulai memberikan pesan atau minta sesuatu kepada Maria Sima. Ya, saudara-saudara terkasih, masih banyak sekali informasi tentang jiwa-jiwa itu yang dikatakan oleh Maria Sima sebagai kesaksiannya dan bagaimana dia sendiri mengalami karena ada pengetahuan, ya, anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk berkomunikasi dengan mereka. Nah, saya kira saudara-saudara, Bapak dan Ibu, saya cukupkan sampai di sini dulu. Shalom.